Halo pemirsa, apa kabar Anda di libur panjang kali ini pemirsa? Senang sekali saya Pram Senjaya kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, Ayu Siang juga menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan Ayu Siang kali ini kami awali dari ledakan tabung gas yang mengakibatkan kebakaran rumah di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. 12 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sebuah rumah di Jalan Taman Palem Raya, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, ludes terbakar. Besarnya kobaran api membuat warga panik dan berusaha menyelamatkan barang berharga. Petugas pemadam bersama 12 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk padamkan api. Usai 1 jam berjibaku, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Diduga api berasal dari ledakan tabung gas berukuran 3 kg. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kebakaran pun kini ditangani Polsek Kembangan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Mifatul Gani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Meludaknya volume pengunjung Pekan Raya Jakarta membuat ruas Jalan Benyamin Sueb Kemayoran, Jakarta Pusat macet hingga 2 km. Arus lalu lintas di sekitar PRJ, Jalan Benyamin Sueb Kemayoran, Jakarta Pusat mengalami kemacetan panjang. Banyaknya pengunjung yang ingin memanfaatkan hari liburnya ke Pekan Raya Jakarta mengakibatkan antrian kendaraan mengular dari pintu masuk hingga ke jalan. Tidak hanya di pintu masuk pemirsa, kendaraan yang hendak keluar dari PRJ dan menuju Jalan Benyamin Sueb juga mengalami kemacetan yang luar biasa. Kemacetan hingga mencapai 2 km mengular mulai dari pintu keluar hingga arah Sunter, Jakarta Utara. Sejumlah pengendara mengaku terjebak macet selama berjam-jam. Ya pemirsa, viral oknum polisi terekam kamera warga memalak pengendara motor. Saat ini oknum polisi tersebut telah diamankan dan mendapatkan hukuman berguling di aspal. Inilah salah satu hukuman yang harus dijalani seorang oknum Polantas Polrestabes Medan, yakni Aibtu Rudi Hartono, dan langsung ditindak tegas. Sebelumnya pelaku diserahkan ke bidang propam dan menjalani hukuman berguling-guling di aspal panas. Hukuman ini diberikan ke pelaku lantaran pelaku melakukan pungli. Aksinya pun terekam jelas dari video yang viral di media sosial dan menyesali perbuatannya dengan meminta maaf. Warga Kota Medan, manakala tadinya saya banyak kesilapan dan kekurangan saya dalam bertugas, saya yakin ini adalah ujian bagi saya, karena kita manusia biasa, adalah petunjuk dari Tuhan Yang Kuasa untuk saya bisa menyadarkan diri di mana yang lebih baik untuk diri saya dalam saya berdinas. Menyesali perbuatan nggak, Pak? Besarnya. Menyesali perbuatan nggak? Dan saya menyesali perbuatan saya, dan saya tidak akan berjanji mengulangi kembali perbuatan saya yang mencoreng institusi Polri. Demikianlah kata-kata dari saya selaku insan Polri yang tidak luput dari kekurangan dan kesilapan. Saya mohon maaf pada seluruh Kota Medan yang selama ini saya mungkin ada kesilapan. Saya mohon maaf dan bocornya. Atas perbuatannya, kini Aibtu Rudi Hartono telah ditempatkan di tempat khusus di Propam Polrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan dan penegakan hukum lebih lanjut. Aibtu Rudi Hartono pun dikenakan pasal tentang Undang-Undang Kode Etik Profesi Polri. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pencabulan terhadap 2 orang anak di bawah umur di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat babak belur dihakimi warga. Warga emosi lantaran pelaku berusaha melarikan diri dengan cara memanjat genteng.
Kemarahan warga tidak terbendung saat melihat pelaku pencabulan berusaha melarikan diri. Pelaku bahkan nekat memanjat atap rumah untuk menghindari amukan warga. Banyak warga yang mengepung membuat pelaku yang berprofesi sebagai badut jalan ini tidak bisa berkutik. Usai dihakimi, pelaku akhirnya diserahkan ke Mapolsek Cikarang. Kasus terungkap setelah korban bercerita kepada keluarganya. Modusnya pelaku mengiming-imingi korban dengan uang. Dari hasil pemeriksaan terungkap jika ternyata korban lebih dari satu orang. Ternyata korban tidak ada satu orang, korban ada 2 orang. Hasil pemeriksaan sementara terhadap 2 orang korban dengan inisial RF dan DA. Pemeriksaan sementara di kedua anus korban mengalami kekerasan seksual. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal perlindungan anak tentang kekerasan terhadap anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, terungkap pendaki asal Brasil Juliana Marins meninggal dunia dalam waktu singkat karena mengalami luka organ dalam akibat benturan tumpul di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hal itu diketahui dari hasil otopsi di Rumah Sakit Bali Mandala Denpasar, Bali. Hasil otopsi pendaki asal Brasil Juliana Marins yang meninggal dunia setelah terjatuh ke jurang di kawasan Gunung Rinjani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terungkap. Dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bali Mandara, Dr. Ida Bagus Putu Alit mengatakan, dari hasil otopsi diketahui penyebab kematian Juliana yakni luka karena benturan keras yang menyebabkan pendarahan di beberapa bagian tubuh. Di hasilnya kita memang menemukan adanya luka-luka pada seluruh tubuh daripada korban, terutama yang ada adalah luka lecet geser yang menandakan bahwa korban itu memang tergeser dengan benda-benda tubuh. Kemudian kita juga menemukan adanya patah-patah tulang, terutama di daerah dada, bagian belakang, juga tulang punggung dan paha. Dan kemudian dari patah-patah tulang indah terjadi kerusakan pada organ-organ dalam serta perdarahan. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa sebab kematian itu adalah karena kekerasan tumpul yang menyebabkan kerusakan organ-organ dalam dan perdarahan. Kematian yang terjadi pada korban itu dalam jangka waktu yang sangat singkat dari luka terjadi. Sebelumnya, Juliana Marins, pendaki asal Brasil, terperosok di jurang puncak Gunung Rinjani, Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pendaki berumur 26 tahun ini terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal dan dievakuasi di kedalaman 600 meter 24 Juni lalu. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pemuda di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah tega menghabisi nyawa ibu kandungnya. Pelaku mengaku nekat melakukan pembunuhan karena sakit hati sang ibu lebih menyayangi anak perempuannya. Gak bisa. Tangis histeris keluarga pecah setelah mendapati Ratna, 48 tahun, tewas dibunuh bersimbah darah di perkebunan sawit di Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Petugas Satreskrim Polres Lamandau bergerak cepat menangkap Samsuden, 30 tahun, pelaku pembunuhan yang merupakan anak kandung korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku membunuh ibu kandungnya karena sudah lama merasa sakit hati. Korban lebih menyayangi anak perempuannya. Sebelum melaksanakan aksinya, pelaku terlebih dahulu mengonsumsi obat batuk sebanyak 18 saset dan mengasah pisau dari rumah. Pelaku mengintai korban yang sedang dalam perjalanan pulang melewati kebun sawit usai mengantar anak perempuannya ke sekolah lalu menikam korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara.
Ya, pemirsa, viral Polri mendemonstrasikan sejumlah robot canggih dalam persiapan HUT ke-79 Bayangkara di Monas, Jakarta. Robot-robot canggih ini merupakan simbol kesiapan Polri menghadapi transformasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kepolisian Negara Republik Indonesia akan meluncurkan robot baru pada hari ulang tahun ke-79 di Bayangkara Monas, Jakarta Pusat pada Selasa 1 Juli mendatang. Melalui media sosial Instagram, Polri mengunggah gambar robot super canggih yang akan membantu tugas para personelnya di lapangan. Unggahan itu pun menjadi viral karena mengundang perhatian dari warganet yang penasaran. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, robot-robot canggih itu merupakan simbol kesiapan Polri menghadapi transformasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Pada HUT ke-79 Bayangkara rencananya Polri akan memamerkan sejumlah robot, di antaranya 2 robot tank, 10 robot dog, 10 robot humanoid, dan sejumlah robot lain. Ya, pemirsa, jelang Hari Bayangkara 1 Juli mendatang, RS Bayangkara di seluruh Indonesia terus meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Menurut Ketua Harian Persatuan Rumah Sakit Bayangkara se-Indonesia, Kombes Pol Erwin Zainul Hakim, upaya meningkatkan layanan kesehatan masyarakat tidak hanya melalui penambahan sarana saja. Namun dibutuhkan juga rekonstruksi, regulasi unsur pimpinan rumah sakit dalam struktur organisasi. Hal tersebut dinilai akan memperkuat peran Rumah Sakit Bayangkara sebagai pelayan publik di bidang kesehatan secara profesional, khususnya menghadapi tantangan di era modern. Langkah ini juga menjadi bakti nyata Polri di bidang kesehatan menyambut Hari Bayangkara ke-79. Rekonstruksi regulasi unsur pimpinan ini, maka pengelolaan rumah sakit akan jauh lebih profesional, bisa menghadapi tantangan ke depan. Tantangan pembiayaan, tantangan layanan, tantangan perbaikan, sehingga pelayanan bagi masyarakat akan sangat maksimal, bisa mengcover semua pelayanan. Clinical good government akan diterapkan, sehingga akan jauh lebih efisien pengelolaan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo menyambut hangat kedatangan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Jumat siang. Keduanya berangkat menuju ke Istana Kepresidenan dalam satu mobil. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma untuk melakukan kunjungan kenegaraan Jumat siang. Saat turun dari pesawat, Anwar Ibrahim langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto. Momen akrab keduanya terlihat pada pertemuan itu. Kedatangan Perdana Menteri Malaysia ini juga disambut upacara kenegaraan. Kemudian keduanya berangkat menuju ke Istana Kepresidenan dalam satu mobil. Kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebagai bentuk komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral yang telah lama terjalin. Tak hanya itu, kunjungan ini juga sebagai tanggapan atas kunjungan Presiden Prabowo ke Malaysia saat konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-46 pada 26 hingga 27 Mei lalu. Pada kunjungan ini, kedua pemimpin membicarakan isu-isu bilateral, menindaklanjuti hasil dari KTT ASEAN, serta bertukar pandangan mengenai perkembangan regional dan isu-isu global. Kunjungan ini juga merupakan bagian dari persiapan konsultasi tahunan ke-13 antara Malaysia dan Indonesia yang dijadwalkan akan berlangsung akhir tahun ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim membahas secara intens masalah bilateral kedua negara, juga masalah regional ASEAN dan juga masalah global. Kita membahas secara intens masalah-masalah bilateral kedua negara, juga masalah regional ASEAN, dan juga masalah global. Kita tukar pandangan dan ternyata dalam banyak hal, hampir semua hal, pandangan Indonesia dan Malaysia sama.
kita punya pandangan yang sama menghadapi masalah-masalah tersebut. Di bidang bilateral, kita sepakat untuk mempercepat kerjasama di semua bidang, terutama bidang-bidang penting ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan. Kita ada masing-masing tanggung jawab untuk mengangkat martabat negara kita, ekonominya, investasi, perdagangan, dan pelbagai bidang yang disentuh dan disinggung oleh Pak Presiden sebentar tadi, kebudayaan, pendidikan, research atau penyidikan, dan semua bidang. Jadi itu arahan kita, instruksi masing-masing kepada rakan-rakan menteri dan officials adalah untuk menjadikan hubungan ini agak signifikan dan special. Hubungan ini boleh mendekatkan dan menyelesaikan semua isu-isu yang berbangkit, termasuk isu maritim, isu sempadan. Yang kalau nampaknya masih buntu sedikit perundingan dari segi hukum dan peraturan dan undang, maka tidak ada halangan untuk kita segerakan. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di AIN Siang. KPK menangkap 6 orang dalam operasi tangkap tangan OTT di Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada Kamis malam. OTT ini, pemirsa, terkait dengan dugaan kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR dan Preservasi Jalan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 6 orang tersebut telah dibawa ke gedung Merah Putih KPK. KPK akan menjelaskan siapa saja pihak yang terlibat dan bagaimana konstruksi perkaranya pada kesempatan berikutnya. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap. Selain itu, KPK juga menyegel kantor perusahaan konstruksi PT Dalihan Natolu Group di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Namun belum ada pernyataan resmi dari KPK apakah penyegelan kantor tersebut berkaitan dengan OTT yang dilakukan di Mandailing, Natal. Operasi tangkap tangan ini adalah operasi senyap kedua KPK pada tahun 2025. Boleh sampaikan, Bang, terkait penangkapan ini, Bang? Benar bahwa pada Kamis malam 26 Juni, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Bahwa kegiatan tangkap tangan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan juga reservasi jalan di PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Bahwa pada kegiatan tangkap tangan tersebut KPK telah mengamankan sejumlah 6 orang dan malam ini langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. KPK tentu akan mengupdate siapa-siapa saja yang diduga terlibat dalam perkara ini dan bagaimana konstruksi utuh perkaranya pada kesempatan berikutnya. Sementara itu, pemirsa, pendakwa Khalid Basalamah menegaskan dirinya mendatangi Gedung Merah Putih KPK bukan sebagai tersangka. Khalid datang untuk memberikan informasi yang dibutuhkan KPK. Pendakwa Khalid Basalamah buka suara terkait pemanggilannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu. Menurut Khalid, ia datang karena pemanggilan KPK merupakan kewajibannya sebagai warga negara. KPK membutuhkan keterangannya terkait informasi haji. Pada saat teman-teman KPK meminta saya untuk datang, saya datang sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah. Dan itu adalah kewajiban untuk saya datang, gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi, saya datang bukan sebagai tersangka, teman-teman sekalian. Ya.
Kalau tersangka bukan begitu modelnya, antum sudah tahu pakai baju apa di KPK kan? Saya diundang untuk datang dan saya warga Indonesia yang patuh, apalagi konsep kita patuh pada pemerintah, kita datang, gitu kan? Apa yang mereka butuhkan informasi kami sampaikan, sebatas itu. Jadi tidak ada hubungannya antara saya dengan korupsi itu ya, jauh sekali. Saya bukan Menteri Agama, saya bukan ex-Menteri Agama, saya bukan staf di Kementerian Agama yang mengurus semua ini, saya tidak ada hubungannya. Saya salah satu praktisi di lapangan yang kebetulan Allah amanahkan travel juga melaksanakan ibadah. Sebelumnya, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo mengatakan keterangan yang disampaikan Khalid Basalamah sangat membantu proses penyelidikan kasus dugaan korupsi, pengelolaan dan kuota haji di Kementerian Agama. Yang bersangkutan diperiksa, dimintai keterangannya terkait dengan perkara haji, dan yang bersangkutan kooperatif menyampaikan informasi dan pengetahuannya sehingga sangat membantu. 4 laporan ke KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji diduga terjadi pada 2023-2024. KPK juga membuka kemungkinan untuk memanggil mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk diperiksa dalam kasus ini. Dugaan korupsi ini diduga terjadi saat Yakut masih menjabat. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo memberikan hadiah bagi justice kolaborator. Nantinya saksi pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum ini bisa bebas bersyarat. Presiden Republik Indonesia memasuki ruang acara. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2025. PP ini mengatur pemberian penghargaan bagi saksi pelaku. Tujuannya untuk memberi kepastian hukum dan hak para justice collaborator. PP ini diteken Prabowo pada 8 Mei 2025. Hadiah yang diberikan Presiden Prabowo diantaranya adalah keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan hingga hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. Meski demikian, untuk menjadi seorang justice collaborator ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tentu KPK akan mempertimbangkan secara substantif dan administratifnya, dan tentu juga KPK akan melihat ya dalam aspek substantif tersebut apakah yang bersangkutan juga menyampaikan informasi-informasi penting untuk mengungkap perkara ini yang jauh lebih besar dan juga melibatkan pelaku-pelaku utama. Selain syarat substantif dan administratif tersebut, bagi pemohon GC juga harus mengembalikan aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana tersebut. Sebelumnya, salah satu kasus yang melibatkan justice collaborator paling menghebohkan adalah pembunuhan Brigadir Yosua pada Juli 2022. Setelah sempat mencabut beberapa keterangan dalam berita acara, Baradae alias Richard Eliezer akhirnya bersedia menjadi justice collaborator. Dari kesaksiannya terungkap Sambo adalah orang yang membunuh Brigadir Yosua. Verdi Sambo divonis mati, namun di tingkat kasasi menjadi hukuman seumur hidup. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sementara itu, Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan. Namun kini Baradae tak lagi mendekam di penjara setelah menjalani cuti bersyarat sejak 4 Agustus 2023 sampai 31 Januari 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kejaksaan Agung mencegah mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim berpergian ke luar negeri di tengah statusnya sebagai saksi dalam pemeriksaan dugaan kasus korupsi pengadaan laptop tahun 2019-2022. Nadiem dilarang ke luar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung meminta Ditjen Imigrasi menertibkan status pencegahan terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim.
Puspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan pencegahan ke luar negeri diberlakukan sejak 19 Juli 2025 selama 6 bulan ke depan. Alasan pencegahan Nadiem Makarim untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Sebelumnya, Nadiem diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Keterangan Nadiem Makarim dianggap sangat penting untuk mengungkap kasus ini. Nadiem diperiksa Kejagung menyusul 3 staf khususnya yang telah diperiksa dan dicegah ke luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung terus menggali keterangan dari pihak-pihak terkait mengenai korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Kejagung pun berencana segera memeriksa ulang mantan Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim. Usai memeriksa sejumlah mantan staf khusus dan juga mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, penyidik Jampitsus berencana akan segera memeriksa ulang mantan Menteri Pendidikan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencari titik terang kasus dugaan korupsi di Kemendikbudristek yang diketahui memiliki nilai proyek sebesar 9,9 triliun rupiah. Sebelumnya pada tanggal 23 Juni, Nadiem sudah diperiksa dan keterangannya dianggap sangat penting untuk mengungkap kasus ini. Bahwa penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana untuk melakukan pemanggilan kembali kepada yang bersangkutan terkait dengan banyak hal yang masih dibutuhkan keterangannya. Nah, cuma nanti perlu kita pastikan kapan yang bersangkutan akan dipanggil. Ya, pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan DPR telah menerima daftar inventaris masalah atau DIM dari pemerintah terkait RUU KUHP. Setelah menerima daftar inventaris masalah atau DIM dari pemerintah, DPR memastikan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP akan dimulai dalam masa sidang ini. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut partisipasi publik dalam penyusunan RUU ini sudah cukup terwakili, baik saat penyusunan DIM oleh pemerintah maupun dalam pembahasan awal di DPR. Pembahasan selanjutnya akan menjadi tugas Komisi 3 DPR mulai pekan depan. Kalau RUU KUHP dalam masa sidang ini kita akan minta kepada komisi terkait bahas karena partisipasi masyarakat baik dalam pemerintah menyusun DIM itu dirasa sudah cukup, kemudian partisipasi publik ketika DPR RI juga kemudian membahas Polri, Wamensesnek, kemudian juga ada Ketua MK. Pembahasannya akan maraton sampai dengan akhir. Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang tengah digodok DPR mendapatkan sorotan tajam dari pakar hukum dan juga peneliti. Mereka mengingatkan agar tidak ada tumpang tindih kewenangan antara polisi dan jaksa yang bisa menghambat proses penegakan hukum di lapangan. Dalam diskusi publik di Jakarta Selatan, Sekjen Mahupiki Azmi Syahputra menilai revisi KUHP beresiko membuat polisi dan jaksa saling berebut kewenangan. DPR dan pemerintah harus memastikan revisi KUHP berorientasi pada keadilan dan kepentingan publik, bukan tarik-menarik kekuasaan antar lembaga. Kemudian juga ada ketua. Itu adalah pada tingkat penyelidikan maupun pada kewenangan penuntut umum. Jadi teman-teman kepolisian kepengen Master of Investigasi itu ada di teman-teman kepolisian dominan. Sedangkan jaksa kepengen juga masuk menjadi Master of Case dengan dominus litisnya. Jadi ini yang nanti akan kita petakan ke depan di RUU KUHP ini, dari katakanlah ada 6.000 yang daftar inventaris masalah tadi, itu memberikan keseimbangan. Ya, kembali di iNews Siang pemirsa, kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, membeludaknya volume pengunjung Pekan Raya Jakarta membuat ruas Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat macet hingga 2 km.
Pemirsa, arus lalu lintas di sekitar PRJ Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat mengalami kemacetan panjang. Banyaknya pengunjung yang ingin memanfaatkan hari libur ke Pekan Raya Jakarta mengakibatkan antrean kendaraan mengular dari pintu masuk hingga ke jalan. Tidak hanya di pintu masuk, kendaraan yang hendak keluar dari PRJ dan menuju Jalan Benyamin Sueb juga mengalami kemacetan yang luar biasa. Kemacetan hingga mencapai 2 km mengular mulai dari pintu keluar hingga arah Sunter, Jakarta Utara. Sejumlah pengendara mengaku terjebak macet selama berjam-jam. Ya, di momen libur panjang Tahun Baru Islam, stasiun kereta cepat Wush mengalami lonjakan penumpang. Hari ini tercatat ada 13.000 orang yang melakukan keberangkatan. Libur panjang Tahun Baru Islam dan akhir pekan dimanfaatkan ribuan warga Jabodetabek untuk berlibur ke Bandung, Jawa Barat. Kereta cepat Wush kembali jadi moda transportasi favorit bagi warga menuju ke Kota Kembang. Warga mulai meramaikan stasiun kereta cepat Halim sejak pagi, datang bersama keluarga. Hari ini sudah tercatat ada 13.000 yang melakukan keberangkatan. Ya, libur panjang, warga menyerbu sejumlah objek wisata dan penginapan di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Lalu lintas pun macet parah. Ribuan kendaraan memadati Jalan Raya Puncak Bogor, Jawa Barat sejak Sabtu pagi. Kemacetan pun terjadi sejak di pintu keluar tol Jagorawi, Simpang Gadok, hingga sejumlah titik di kawasan wisata Puncak. Kendaraan mengular sepanjang 5 km. Untuk mengurai kepadatan, polisi memberlakukan sistem ganjil genap dan satu arah. Ya, sementara itu pemirsa, arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek Karawang dan tol Cipularang Purwakarta Jawa Barat terpantau ramai. Sejak Sabtu pagi terpantau ada peningkatan jumlah kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek Karawang Jawa Barat. Kepadatan pun terjadi di sejumlah titik, di antaranya di kilometer 55.200 menuju arah Jawa Tengah. Namun polisi dan jasa marga belum memberlakukan rekayasa lalu lintas. Sistem kontraflow baru akan dilakukan jika terjadi kemacetan cukup parah. Diperkirakan puncak kepadatan arus lalu lintas akan terjadi hingga Sabtu siang. Selain di tol Jakarta Cikampek, lalu lintas di tol Cipularang Purwakarta Jawa Barat juga ramai. Banyaknya truk sumbu 3 yang berjalan melambat membuat kendaraan di belakangnya juga ikut melambat. Libur panjang Tahun Baru Islam yang bertepatan dengan libur sekolah dimanfaatkan warga untuk mudik dan berlibur. Warga menuju sejumlah objek wisata di Bandung dan sekitarnya. Sementara itu, lalu lintas dari arah Bandung menuju Jakarta terpantau lancar.
Pemirsa, sebuah kendaraan truk engkel membawa ikan lele mengalami kecelakaan tunggal terbalik di ruas jalur tol Jakarta Cikampek kilometer 54.300. Akibat kecelakaan, ruas tol Jakarta Cikampek dari arah Cikampek menuju Jakarta mengalami kemacetan hingga 7 km lebih. Belum diketahui penyebab kecelakaan kendaraan pick-up membawa ikan lele terbalik di ruas tol Jakarta Cikampek, kilometer 54.300. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas mengalami kemacetan parah karena seluruh isi muatan ikan lele berserakan di tengah jalan tol. Polisi dan jasa marga yang datang ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi kendaraan truk bermuatan ikan lele dengan mendatangkan kendaraan derek besar. Arus lalu lintas mengalami macet parah hingga 7 km lebih saat petugas mengevakuasi kendaraan yang terbalik. Kemacetan terpantau mulai dari kilometer 54.300 hingga kilometer 62. Kendaraan tidak bergerak karena badan jalur lalu lintas digunakan untuk mengevakuasi kendaraan truk yang terbalik. Akibat kecelakaan, pengemudi truk mengalami luka-luka dan kasus kecelakaan kini ditangani oleh pihak Laka Lantas Polres Karawang, Jawa Barat. Seorang sopir asal Jakarta tewas mengenaskan saat truk yang dikendarainya menabrak tembok rumah warga di Banyumas, Jawa Tengah, Jumat malam. Seorang sopir asal Jakarta tewas mengenaskan saat truk yang dikendarainya menabrak tembok rumah warga di Banyumas, Jawa Tengah, Jumat malam. Kondisi korban terjepit badan truk cukup lama sehingga proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim Rescue Unit Siaga SAR Banyumas mengevakuasi korban yang terjepit bodi kendaraan. Kondisi korban yang sulit membuat proses evakuasi berjalan cukup memakan waktu. Beberapa tim SAR yang berusaha mengevakuasi korban akhirnya bisa mengeluarkan korban dari dalam truk. Kronologi truk bermuatan makanan dari Jakarta menuju Jogja di Tanjakan Muria, Kemeranjen, Banyumas mengalami remblong dan truk menabrak dinding tembok dan satu orang terjepit. Kasus kecelakaan ini masih ditangani aparat kepolisian Satlantas Polresta Banyumas untuk dilakukan penyelidikan penyebab pasti terjadinya kecelakaan ini. Dari Purwokerto, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, viral oknum polisi terekam kamera warga memalak pengendara motor. Saat ini oknum polisi tersebut telah diamankan dan mendapat hukuman berguling di aspal. Inilah salah satu hukuman yang harus dijalani seorang oknum Polantas Polrestabes Medan, yakni Aibtu Rudi Hartono, dan langsung ditindak tegas. Sebelumnya pelaku diserahkan ke bidang propam dan menjalani hukuman berguling-guling di aspal panas. Hukuman ini diberikan ke pelaku lantaran pelaku melakukan pungli. Aksinya pun terekam jelas dari video yang viral di media sosial dan menyesali perbuatannya dengan meminta maaf. Warga Kota Medan, manakala tadinya saya banyak kesilapan dan kekurangan saya dalam bertugas, saya yakin ini adalah ujian bagi saya, karena kita manusia biasa, adalah petunjuk dari Tuhan yang kuasa untuk saya bisa menyadarkan diri di mana yang lebih baik untuk diri saya dalam saya berdinas. Menyesali perbuatan nggak, Bang? Besarnya
Menyesali perbuatan nggak? Dan saya menyesali perbuatan saya, dan saya tidak akan berjanji mengulangi kembali perbuatan saya yang mencoreng institusi Polri. Demikianlah kata-kata dari saya selaku insan Polri yang tidak luput dari kekurangan dan kesilapan. Saya mohon maaf pada seluruh Kota Medan yang selama ini saya mungkin ada kesilapan. Saya mohon maaf yang sebesarnya. Atas perbuatannya, kini Aibtu Rudi Hartono telah ditempatkan di tempat khusus di Propam Polrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan dan penegakan hukum lebih lanjut. Aibtu Rudi Hartono pun dikenakan pasal tentang Undang-Undang Kode Etik Profesi Polri. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Ya pemirsa, libur panjang, warga menyerbu sejumlah objek wisata dan penginapan di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Lalu lintas pun macet parah. Ribuan kendaraan memadati Jalan Raya Puncak Bogor, Jawa Barat sejak Sabtu pagi. Kemacetan pun terjadi sejak di pintu keluar Tol Jagorawi, Simpang Gadok, hingga sejumlah titik di kawasan wisata Puncak. Kendaraan mengular sepanjang 5 km. Untuk mengurai kepadatan, polisi memberlakukan sistem ganjil genap dan satu arah. Ya pemirsa, kita akan memantau situasi arus lalu lintas terkini di kawasan Simpang Gadok Bogor dan juga di Tol Cikampek. Sudah ada rekan kami jurnalis iNews, ada Wildan Hidayat di Simpang Gadok dan juga Rudi Setiawan di Tol Cikampek. Selamat siang rekan-rekan. Saya akan ke Simpang Gadok terlebih dahulu, ada Wildan Hidayat di sana. Wildan, bagaimana situasi terkini di Simpang Gadok? Apakah masih terjadi kemacetan panjang di sana? Selamat siang. Saat ini arus lalu lintas di Simpang Gadok, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seperti terlihat di belakang saya, masih banyak kendaraan dari arah Jakarta menuju ke wilayah wisata Puncak. Dan seperti terlihat bahwa tadi pagi di tempat saya berdiri ini sempat terjadi kemacetan sekitar 5 km dari arah Simpang Tol Gadok ini hingga menuju ke wisata Puncak. Dan untuk diketahui juga, Safa, bahwa arus lalu lintas ini diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap. Tadi sekitar pukul 6.30 hingga pukul 8 dan sekitar pukul 8.30 tadi diberlakukan ganjil genap. Dan juga saat ini ganjil satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak masih diberlakukan, Safa. Seperti terlihat bahwa ribuan kendaraan masih mengular dari wilayah Simpang Gadok ini, Safa. Ya Wildan, hingga pukul berapa sistem satu arah menuju ke arah Puncak diberlakukan? Ya, Safa, diketahui bahwa ganjil genap dan satu arah ini diberlakukan secara situasional. Dan terlihat di belakang saya ini masih terlihat ada banyak tumpukan kendaraan yang masih mengular dari Simpang Gadok ini. Ada ribuan kendaraan dari arah Jakarta dan satu arah, dan saat ini akan diberlakukan dua arah dari arah Puncak menuju ke Jakarta. Demikian, Safa. Iya, Wildan, kapan prediksi puncak kepadatan akan terjadi di sana? Ya, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari KBO Lantas tadi, Bapak Adrian, bahwa akan prediksi kemacetan adalah hari ini, mengingat hari ini merupakan hari di mana libur nasional yang masih dinikmati oleh masyarakat, dan besok kita hari Minggu sudah untuk beristirahat di kediaman masing-masing. Ya, untuk menghindari kemacetan di Simpang Gadok, di mana saja jalur alternatif yang bisa dilintasi oleh kendaraan yang akan menuju ke kawasan wisata Puncak? Ya, baik, Safa dari Pemirsa, ada beberapa titik yang perlu diketahui untuk menuju ke wilayah wisata Puncak. Mulai dari Ciawi, ada menuju ke wilayah Pasir Angin, dan akan tembus nanti di wilayah Cisarua.
Begitu juga wisatawan yang dari arah Cibubur dan sekitarnya sebenarnya masih bisa melalui jalur wisata Puncak 2, yaitu yang berada di Sentul Babakan Padang. Begitu pula yang arah Sukabumi bisa dilalui melalui jalur tol Sukabumi. Demikian, Safa. Baik, Wildan, lalu bagaimana dengan kondisi cuaca di kawasan wisata Puncak? Apakah hingga kini masih kerap turun hujan di sana? Ya, sejak kemarin sore di Puncak kerap turun hujan dengan intensitas sangat cukup rendah, pemirsa. Dan seperti saat ini aja masih terjadi cuaca yang mendung, Safa. Baik, terima kasih Wildan Hidayat melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya kita akan bergeser ke Tol Jakarta Cikampek. Ada rekan Rudi Setiawan di sana. Selamat siang Rudi, bagaimana situasi lalu lintas terkini di Tol Jakarta Cikampek? Ya, Sapa dan pemirsa, selamat siang. Kami informasikan untuk arus lalu lintas di ruas Tol Jakarta Cikampek. Tepatnya saya berada di kilometer 55, di mana memang pantauan kami pada saat ini arus lalu lintas yang datang dari arah Jakarta menuju Cikampek ataupun begitu menuju gerbang tol Cikatama dan sebaliknya dari arah Cikatama ke arah gerbang tol Cipularang. Untuk arus lalu lintas memang saat ini kondisinya berbeda dengan hari sebelumnya. Namun kondisi arus lalu lintas sampai saat ini relatif ramai dan lancar. Begitu juga arus yang datang dari tol MBZ. Kepadatan arus lalu lintas memang terpantau sejak pukul 06.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai saat ini. Arus yang mengalir dari arah Jakarta menuju ke berbagai daerah untuk tujuan libur panjang, yaitu tahun baru 1 Muharram 1440 Hijriah ini terpantau memang cukup ramai dan artinya ramai dan lancar. Begitu juga Sapa, memang tadi sempat terjadi kepadatan dan mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang, yaitu mengakibatkan kurang lebih hampir sekitar 7 km lebih, yang mana itu yang diakibatkan salah satu penyebabnya yaitu akibat kecelakaan tunggal, di mana sebuah kendaraan Engsel Mitsubishi yang mengalami kecelakaan tunggal yaitu di kilometer 54.300, di mana arus lalu lintas menyebabkan kemacetan yang cukup panjang dari kilometer 54.300 hingga kurang lebih yaitu kilometer 62, di mana arus lalu lintas terhenti akibat evakuasi petugas untuk mengevakuasi kendaraan yang mengalami musibah kecelakaan. Diketahui untuk arus lalu lintas terlihat dari dalam gambar yang terpantau di layar kaca. Di sini petugas sedang melakukan evakuasi di jalur kilometer 54.300 karena kendaraan muatan ikan lele, di mana ini ikan lele ini berserakan begitu banyak dan mengakibatkan tidak bisa dilalui oleh kendaraan arus lalu lintas. Dan untuk itu merupakan arus lalu lintas yang mengalami kecelakaan ini merupakan arus jalur yang dari arah Cikampek menuju ke arah Jakarta. Nah, namun sebaliknya untuk arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju ke arah Cikampek melalui gerbang tol Cikatama ataupun Cipularang kondisinya lancar. Dan untuk penyebab kecelakaan itu sendiri saat ini memang sudah ditangani oleh pihak Polres Karawang dan Jasa Marga, dan juga kendaraan yang terbalik yang mengalami kecelakaan juga sudah dievakuasi ke tempat full direksi Kopo. Ya, Sapa, sementara yang dapat kami informasikan dari ruas tol Jakarta Cikampek. Baik, terima kasih Rudi Setiawan langsung dari tol Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya tadi juga ada Wildan Hidayat dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, di momen libur panjang Tahun Baru Islam, stasiun kereta cepat Wush mengalami lonjakan penumpang. Hari ini tercatat ada 13.000 orang yang melakukan keberangkatan. Libur panjang Tahun Baru Islam dan akhir pekan dimanfaatkan oleh ribuan warga Jabodetabek untuk berlibur ke Bandung, Jawa Barat. Kereta cepat Wush kembali menjadi moda transportasi favorit bagi warga menuju ke Kota Kembang. Warga mulai meramaikan stasiun kereta cepat Halim sejak pagi, datang bersama keluarga. Hari ini sudah tercatat ada 13.000 yang melakukan keberangkatan.
Ya, lalu bagaimana keramaian di Stasiun Wush Halim Jakarta di libur panjang Tahun Baru Islam ini? Kita tanyakan langsung kepada rekan jurnalis iNews Aulina Yasha di sana. Selamat siang Aulina, apakah hampir semua jam keberangkatan sudah penuh oleh penumpang? Ya, halo, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Betul sekali, tadi kata Syafa bahwa di libur panjang Tahun Baru Islam dan juga di libur panjang anak sekolah ini, stasiun KCIC Wush ini masih menjadi pilihan masyarakat untuk berlibur dari Jakarta ke Bandung ataupun dari Bandung ke Jakarta. Nah, saya langsung mau menanyakan tentang hal tersebut kepada salah satu penumpang, Ibu Pevi yang sudah menunggu dari tadi. Saya sedikit menanya Ibu Pevi, kenapa sih memilih Wush untuk ke Bandung nih? Dan juga mungkin udah berapa kali naik Wush dari Halim ke Bandung? Kalau naik bus ini sudah beberapa kali, kemudian karena lebih cepat ke Bandung jadi tidak macet, itu saja sih. Untuk destinasi di Bandung sendiri mungkin Ibu Pevi sama adanya mau kemana nih? Ke floating market, kebetulan karena kan memang ada bonusnya atau gratisnya dari WUS, jadinya mau ke floating market. Untuk Ibu sendiri nih kalau lagi di libur panjang ini kan lagi Tahun Baru Islam sama anak sekolah ya, beli tiketnya dari kapan Ibu? Baru tadi pagi sih, secara online. Iya. Pulangnya juga nanti naik bus lagi, kira-kira berapa lama nih Ibu di Bandung? Di Bandung kalau nggak salah sampai hari Rabu, insya Allah naik bus lagi. Iya. Terima kasih atas informasinya Bu Pevi, hati-hati di jalan, hati-hati juga di jalan Ade. Nah pemirsa, berdasarkan informasi saya tadi kata Ibu Pevi yang akan menuju Bandung dari Jakarta, ini kenapa naik bus pastinya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, misalkan terjadi kemacetan dan lain-lain. Jadi menggunakan kereta WUS ini pastinya udah pasti nyaman dan juga pastinya cepat sampai karena sekarang cuma 20 menit aja. Dan berdasarkan informasi dari General Manager Corporate KCIC Ibu Eva Koirunisa juga yang mengatakan bahwa tahun ini mengalami peningkatan yang sangat tinggi sejak WUS beroperasi sejak Oktober 2023 lalu. Bahkan hari ini sudah terjual lebih dari 13.000 tiket. Ini periode dari jam 6 pagi sampai dengan jam 1 siang nanti. Untuk dari sore sampai malam juga ini sudah terisi sekitar 50 sampai dengan 70% okupansinya Syafa. Bahkan dari Kamis sampai Jumat kemarin juga total tiket yang terjual ini sekitar 26.000 tiket. Dan untuk para penumpang kereta WUS juga jangan khawatir karena di stasiun WUS ini juga disediakan banyak hiburan. Jadi kita menunggunya nggak boring, nggak bosan, dan juga banyak diskon-diskon di booth-booth yang tersedia di sekitar stasiun KCIC ini. Adapun juga banyak tadi bazar-bazar UMKM juga. Jadi bisa sambil nunggu kereta, sambil lihat-lihat, sambil jajan diskon juga. Kalau gitu kembali ke Syafa. Baik, terima kasih Aulina Yasha langsung dari Stasiun Kereta Cepat Halim Jakarta dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, membeludaknya volume pengunjung Pekan Raya Jakarta membuat ruas Jalan Benyamin Sueb di Kemayoran, Jakarta Pusat macet hingga 2 km. Arus lalu lintas di sekitar PRJ Jalan Benyamin Sueb Kemayoran, Jakarta Pusat mengalami kemacetan panjang. Banyaknya pengunjung yang ingin memanfaatkan hari libur ke Pekan Raya Jakarta mengakibatkan antrean kendaraan mengular dari pintu masuk hingga ke jalan. Tidak hanya di pintu masuk, kendaraan yang hendak keluar dari PRJ dan menuju Jalan Benyamin Sueb juga mengalami kemacetan yang luar biasa. Kemacetan hingga mencapai 2 km mengular, mulai dari pintu keluar hingga arah Sunter, Jakarta Utara. Sejumlah pengendara mengaku terjebak macet selama berjam-jam. Ya pemirsa, untuk mengetahui situasi lalu lintas Jakarta di masa libur panjang ini, kita bergabung dengan Brigadir Cici dari NTMC Polri yang berada di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Cici, bagaimana situasi lalu lintas terkini di Simpang Pancoran? Dan selamat siang pemirsa, menemani akhir pekan Anda yang bertepatan dengan libur panjang kali hari ini. Kita akan melihat mobilitas arus lalu lintas pada siang ini di sekitaran kawasan Pancoran yang terbilang dalam keadaan ramai dan lancar, bisa dipantau langsung untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Depok ataupun Pasar Minggu yang nantinya akan menuju ke arah Tebet ataupun ke arah Manggarai dan juga yang akan mengambil lajur sebelah kiri untuk berbelok ke arah Semanggi. Hingga saat ini pun masih dalam keadaan ramai dan lancar, di mana kendaraan-kendaraan pada siang ini didominasi oleh kendaraan pribadi, baik kendaraan roda 2 tetapi juga kendaraan roda 4. Sedangkan untuk kendaraan yang melintas dari arah Halim ataupun dari arah Cawang yang nantinya akan lurus menuju ke arah
Semanggi ataupun ke arah Kuningan juga hingga saat ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Dan untuk kendaraan dari arah sebaliknya, dari arah Kuningan ataupun dari arah Gatot Subroto, yang nantinya akan menuju ke arah Cawang ataupun ke arah Halim, juga yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Tebet ataupun ke arah Manggarai, sedangkan yang juga akan mengambil lajur sebelah kanan untuk berbelok ke arah Pasar Minggu ataupun ke arah Depok juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami menghimbau bagi para pengendara yang akan menikmati masa libur akhir pekan bersama keluarga, sebelum bepergian pastikan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan layak pakai, tetapi juga kondisi fisik pengemudi dalam keadaan sehat. Dan untuk pengendara yang akan melintasi sekitaran kawasan Pancoran sendiri dihimbau agar tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda dengan menjaga batas laju, menjaga batas jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas baik di kota Jakarta maupun juga di kota-kota besar lainnya, pemirsa dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS center di 9119. Demikian Safa yang dapat kami bagikan langsung dari sekitaran kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici dari NTMC Polri langsung dari Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, sambut Tahun Baru Islam, sebanyak 100 calon pengantin ikut dalam nikah massal yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta. Nikah massal ini disaksikan langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dan berikut laporan jurnalis iNews Syahreza Zanski dan juru kamera Firman Syah. Pemirsa, di awal tahun baru Islam 1447 Hijriah, Kementerian Agama menggelar berbagai agenda besar. Salah satunya adalah agenda di Masjid Istiqlal, yakni nikah massal, di mana dari pantauan kami ini sudah ada ratusan calon pengantin yang sudah datang sejak waktu subuh tentunya. Dan tak hanya pengantin, aula juga dipenuhi dengan para keluarga mempelai pria dan wanita, di mana tema dari nikah massal kali ini yakni menyatukan cinta dalam ridha ilahi tentunya. Dan dari pantauan kami juga dalam nikah massal ini ada 100 pasangan calon pengantin, dan mereka ini berasal dari kawasan Jabodetabek tentunya, yang disaksikan langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar tentunya. Dan mekanisme nikah massal ini di mana pasangan pengantin daftar melalui KUA masing-masing domisili tentunya. Dan apa saja benefit dalam nikah massal kali ini, dan informasi yang kami terima bahwasanya para pengantin ini akan mendapatkan mahar, souvenir gratis, dan juga bantuan modal usaha. Dan dari Kementerian Agama sendiri menyimpulkan bahwasanya nikah massal ini menjadi bentuk dukungan Kementerian Agama kepada masyarakat agar bisa membangun keluarga secara sah dan sesuai aturan agama maupun aturan negara. Dari Jakarta, Syahreza Zanski bersama juru kamera Firman Syah, iNews melaporkan. Ya pemirsa, libur Tahun Baru Islam dimanfaatkan sejumlah warga untuk berlibur karena bertepatan dengan libur sekolah dan long weekend. Salah satu lokasi favorit warga Jakarta untuk berlibur adalah Dunia Fantasi Taman Impian Jaya Ancol. Libur panjang bertepatan dengan libur sekolah dimanfaatkan sejumlah warga Jakarta maupun luar Jakarta untuk meramaikan pusat hiburan Dunia Fantasi Taman Impian Jaya Ancol. Baik dewasa, muda maupun anak-anak rela mengantre panjang demi bisa menikmati sensasi di setiap wahana permainan yang dihadirkan. Di antaranya seperti ontang-anting, kora-kora, hingga sejumlah wahana memacu adrenalin lainnya. Di momen libur anak sekolah dan libur panjang ini, Dufan juga menggelar sejumlah atraksi hiburan menarik.
Ya, mengisi libur sekolah, sejumlah dinosaurus dihadirkan dan seolah hidup kembali di dalam mal di Surabaya, Jawa Timur. Anak-anak pun antusias bermain sambil belajar soal hewan-hewan prasejarah. Inilah dinosaurus yang dihadirkan di tengah-tengah pengunjung mal di Surabaya, Jawa Timur. Dibuat seolah mirip aslinya, beberapa jenis dinosaurus seperti Stegosaurus, T-Rex, dan Brontosaurus bisa berjalan dan bersuara sambil menghampiri anak-anak pengunjung mal yang tengah menikmati masa liburan sekolah. Bahkan beberapa di antara mereka bisa menyentuh dan berfoto bersama dinosaurus. Selain untuk menghibur, pertunjukan ini juga digelar sebagai edukasi pengenalan hewan prasejarah kepada anak-anak. Kalau di kita ini ada 4 dino yang ditampilkan, ada yang 2 besar sama 2 baby. Itu seperti apa atraksinya? Nah, ini kita lebih ke educational live show aja sih Kak, sama meet and greet bersama dinonya, jadi kayak foto bersama dino. Pertunjukan dinosaurus ini gratis alias tidak dipungut biaya. Namun untuk foto bersama dengan dinosaurus harus menunjukkan struk belanja di mal minimal Rp100.000. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ya, libur panjang, tempat wisata yang lengkap dengan sejumlah wahana jadi incaran, seperti tempat wisata di Pandeglang, Banten yang menawarkan kolam renang dengan pemandangan sejuk pegunungan. Memanfaatkan momen libur panjang, wisata alam bisa jadi pilihan warga seperti di kawasan wisata kolam renang terbuka di Jalan Raya Mandalawangi, Pandeglang, Banten. Di lahan seluas 15 hektar ini, pengunjung dapat menikmati sensasi bermain di taman labirin. Sarana berkuda bagi anak-anak dan juga orang dewasa, bahkan juga terdapat kolam renang yang dilengkapi dengan berbagai jenis luncuran. Sejuknya udara karena berada di kawasan Gunung Pulau Sari membuat pengunjung betah berlama-lama. Para pengunjung biasanya dominasi dari daerah Banten, seperti Kota Cilegon, Serang, Rangkas Bitung, dan Tangerang. Tadi dari Cilegon, gimana perjalanan kemarin? Lumayan ini berbelok-belok. Jalannya itu seru. Indah melihat pemandangan sejuk. Kata milih wisata ke sini kenapa, Bu? Karena suasananya adem. Serasa di Bandung ya kita. Serasa di Bogor. Puncaknya Banten. Puas bermain seluruh wahana, Anda dan keluarga tidak perlu khawatir kelaparan. Di tempat wisata ini juga menyediakan aneka makanan tradisional khas Jawa Barat yang tentunya menggugah selera. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kota Yogyakarta masih menjadi tujuan favorit untuk berwisata saat libur panjang. Selain mengunjungi destinasi wisata, wisatawan juga menikmati berbagai kuliner jajanan tempo dulu di Pasar Ngasem. Area Pasar Ngasem, Kota Yogyakarta saat libur panjang peringatan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah dipadati wisatawan. Para wisatawan mengantre di beberapa lokasi kuliner yang dijajakan di area Pasar Ngasem. Berbagai menu kuliner tempo dulu seperti aneka jenang, bubur sumsum, soto, gudeg, dan berbagai menu sarapan tersaji di pasar ini. Dengan harga yang terjangkau, berburu kuliner di Pasar Ngasem selalu menjadi tujuan wisatawan saat berlibur di kota Yogyakarta. Ya, peningkatan jumlah wisatawan terjadi di kawasan Malioboro, Yogyakarta pada libur panjang Tahun Baru Islam. Malioboro masih menjadi destinasi favorit wisatawan luar daerah saat berkunjung ke kota pelajar ini.
Berbelanja oleh-oleh juga menjadi pilihan wisatawan saat mengunjungi kawasan ini. Berbagai jenis pakaian dan jajanan dapat dinikmati wisatawan di sepanjang kawasan Malioboro. Sementara itu, jalanan menuju kawasan Malioboro juga tampak dipadati kendaraan pribadi. Keramaian wisatawan ini akan terus meningkat hingga malam hari nanti. Ya, untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan Iskandar Nasution di Taman Labirin dan Galih Wisma di Yogyakarta. Selamat siang rekan-rekan, saya akan ke Iskandar Nasution terlebih dahulu di Taman Labirin Pandeglang, Banten. Iskandar, bagaimana suasana keseruan libur panjang di sana? Baik, selamat siang. Masih memastikan bahwasannya memang libur satu Muharram Tahun Baru Islam ini memang seluruh wahana wisata yang ada di Pandeglang, Banten dibanjiri oleh pengunjung, tak terkecuali oleh di tempat ini, yakni di wahana JN Tirta ya. Jadi yang menjadi prioritas adalah adanya Taman Labirin seperti yang ada di belakang saya ini. Di tempat ini masyarakat bisa bermain sambil bercengkrama dengan anak keluarga, dan setelah itu mereka biasanya akan berenang di kolam renang buatan dan diakhiri dengan makan siang bersama dengan tentunya dengan menu khas Sunda. Demikian. Ya, Iskandar, untuk akses menuju ke sana apakah juga terjadi kemacetan yang harus ditempuh oleh wisatawan yang akan menuju ke Taman Labirin? Ya, benar sekali. Memang tadi waktu saya menuju ke lokasi wisata ini, beberapa jalan memang terlihat macet seperti di persimpangan di perbatasan Pandeglang dan Serang, dan ada beberapa jalur yang memang jalannya memang agak mengecil ya. Akhirnya memang karena banyaknya kendaraan yang menuju tempat wisata yang ada di Pandeglang ini membuat jalur tersebut menjadi macet. Namun pihak kepolisian dari Polres Pandeglang, Banten sendiri sudah mengupayakan mengatur lalu lintas agar kemacetan tidak berlangsung lama. Ya, Iskandar, di masa libur panjang ini apakah ada promo khusus atau atraksi hiburan tertentu yang disediakan oleh pengelola? Ya baik, memang di tempat ini banyak wisatawan yang memang mengambil momen libur panjangnya di tempat ini. Nah, selain tadi ada Taman Labirin, di sini juga ada wahana berkuda. Jadi memang anak-anak diberi wahana berkuda dan mereka bisa mengelilingi Labirin, dan ada kendaraan odong-odong gitu ya yang bisa memutar seluruh lokasi yang ada di wahana ini. Selain juga ada kolam renang yang untuk diperuntukkan untuk bagi anak-anak dan kolam renang dewasa, gitu ya. Baik, terima kasih Iskandar Nasution. Selanjutnya kita akan bergeser ke Yogyakarta. Ada rekan Galih Wisma di sana. Selamat siang, Galih. Bagaimana suasana libur panjang di Yogyakarta? Ya, selamat siang Safa dan juga pemirsa. Libur panjang di Yogyakarta memang banyak sekali dimanfaatkan warga untuk berwisata di kota Yogyakarta ini. Di kota Yogyakarta pagi hari memang menjadi salah satu favorit bagi wisatawan untuk berolahraga. Kemudian dilanjutkan mereka biasanya menikmati kuliner di area Pasar Ngasem yang masih satu kawasan dengan daerah wisata Tawansari. Di Pasar Ngasem ini memang banyak diikuti wisatawan karena di kawasan ini memang menjajakan berbagai kuliner
tradisional Tempo Dulu seperti gudeg maupun benang bubur sungsum, kemudian ada getuk, dan kemudian menu-menu sarapan lain yang dengan sayuran yang Tempo Dulu. Demikian, Safa. Iya, Galih, di liburan Tahun Baru Islam ini, apakah ada mungkin atraksi khusus yang disajikan oleh Pemda setempat untuk menghibur warga yang berwisata ke Yogyakarta? Ya, untuk libur panjang peringatan 1 Muharram ini di Kota Yogyakarta tidak ada event khusus, namun biasanya bagi para wisatawan dapat menikmati musisi jalanan atau pengamen di beberapa titik di sepanjang Malioboro yang memang selalu bersaji dari para musisi jalanan yang memang selalu menampilkan aksinya atau musiknya pada malam hari. Seperti itu, Safa. Baik, terima kasih Galih Wisma langsung dari Yogyakarta. Sebelumnya tadi ada Iskandar Nasution dari Pandeglang, Banten. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Pasca gencatan senjata dengan Iran, Israel kembali melancarkan serangan udara masif ke kota Nabatiyeh di Lebanon Selatan dan Gaza, Palestina. Allahu Akbar. Gumpalan asap membumbung tinggi dari sejumlah titik pasca serangan Israel menghantam kota Nabatiyeh Al-Fauqa, Lebanon Selatan. Serangan menggunakan penghancur bunker ini menargetkan bangunan tempat tinggal warga yang diklaim Israel sebagai markas Hizbullah. Warga berlarian menyelamatkan diri dari bangunan yang hancur. Sedikitnya 1 orang tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan ini. Allahu Akbar. Tak hanya menyerang Lebanon Selatan, Israel juga kembali menyerang Gaza, Palestina. Viral di media sosial, seorang bocah laki-laki yang nyaris terkena ledakan dari serangan udara Israel di daerah permukiman warga di Jabalia Barat. Meski terluka, bocah ini selamat setelah terus mengayuh sepedanya melewati kabut asap dan reruntuhan bangunan. Departemen Pertahanan Amerika Serikat Pentagon merilis video cara kerja bom bunker saat menembus tanah hingga meledak, seperti yang digunakan membom fasilitas nuklir di Iran. Militer Amerika Serikat menggunakan bom bunker GBU-57 yang dibawa oleh pesawat pembom siluman B-2 untuk menyerang situs nuklir Iran. 3 lokasi ini di Fordo, Natanz, dan Isfahan. Operasi Midnight Hammer itu diklaim Amerika Serikat sukses menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Tom runs our videos out there. We run it at full speed so you can see. Ya, untuk memperlihatkan keunggulannya, Departemen Pertahanan Amerika Serikat memperlihatkan cara bom bunker bekerja. Selain memiliki daya ledak tinggi dan mampu menembus bunker pertahanan jauh di dalam tanah, bom bunker juga memiliki teknologi berpemandu sehingga berpresisi tinggi dalam menjangkau sasaran. Ya, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengamuk kepada wartawan saat jumpa pers di Pentagon hari Kamis. Hegseth menuduh wartawan yang meragukan keberhasilan serangan Amerika Serikat ke situs nuklir Iran menentang Presiden Donald Trump. Those that understand, those that see, those that do proper assessments recognize that what the United States military did was historic. Because you, and I mean specifically you, the press, specifically you, the press corps, because you cheer against Trump so hard. It's like in your DNA and in your blood to cheer against Trump. Because you want him not to be successful so bad, you have to cheer against the efficacy of these strikes. You have to hope maybe they weren't effective. So let's take half-truths, spun information, leaked information, and then spin it in every way we can to try to cause doubt and manipulate the public mind over whether or not our brave pilots
Pemirsa, pemimpin Republik Demokratik Korea Kim Jong-un menyaksikan peresmian zona wisata pesisir Wonsan Kalma pada Kamis waktu setempat. Pengembangan kawasan di pantai timur Korea Utara telah lama direncanakan untuk mempromosikan pariwisata Pyongyang. Kim Jong-un dan putrinya Kim Joo-ae menghadiri pembukaan resor pantai yang berisi taman hiburan dan hotel mewah. Taman hiburan mewah ini mencakup perosotan, kembang api, dan pertunjukan budaya. Menurut kantor berita pemerintah Korea Utara, Kim Jong-un menyatakan kepuasan yang luar biasa atas selesainya kompleks resor yang dirancang untuk menampung hingga 20.000 pengunjung. Proyek Wonsan yang pertama kali diumumkan pada tahun 2014 mencerminkan dorongan Kim untuk mendiversifikasi aliran pendapatan Korea Utara yang terbatas. Resor tersebut akan dibuka untuk wisatawan domestik mulai 1 Juli, namun tidak diketahui apakah akan dibuka untuk pengunjung asing. Korea Utara yang menutup perbatasannya pada awal 2020 karena COVID-19 baru secara bertahap mulai melonggarkan perbatasan perjalanan sejak 2024 lalu. Plans to rebuild the seaside city into $1 billion tourist hotspot were announced as early as 2014. Pemirsa, sebuah toko buku dengan berisi ribuan koleksi berdiri dengan konsep arsitektur modern di Dujiangyan, Tiongkok. Pengunjung yang masuk ke toko buku Dujiangyan Zongsuge di Dujiangyan, Barat Daya Tiongkok mungkin akan merasa seolah-olah telah memasuki perpustakaan Hogwarts milik Harry Potter. Dengan beragam ruang yang penuh dengan pesona dan misteri berlantai 2, dianggap sebagai salah satu toko buku terindah di Tiongkok. Memadukan arsitektur dan imajinasi menjadi sebuah pengalaman yang menakjubkan. Dengan langit-langit cermin dan lantai keramik hitam yang berkilau, seakan menciptakan efek visual dari interiornya. Sebanyak lebih dari 80.000 judul buku di rak-rak bertingkat membentang dari lantai hingga ke langit-langit. Toko ini dibuka pada tahun 2020, memadukan budaya tradisional Tiongkok dengan elemen desain modern. Toko ini terinspirasi dari sistem irigasi Dujiangyan yang menggabungkan lengkungan dan tata letak yang mengalir, mencerminkan lingkungan alaminya. Pemirsa, ratusan penggemar tokoh animasi Superman berkumpul di sebuah pusat perbelanjaan di Manila, Filipina. Selain antusias sebagai penggemar fanatik, para penggemar juga ingin berjumpa langsung dengan pemeran film Superman terbaru. Ratusan penggemar tokoh superhero Superman berkumpul dengan mengenakan kostum khas berlogo S dengan perpaduan warna biru dan merah. Tidak hanya penggemar pria, kaum hawa juga ikut hadir dan mengenakan kostum Supergirl menantikan kehadiran David Corenswet, pemeran Clark Kent dalam film terbarunya. Selain David Corenswet, hadir pula Rachel Brosnahan, pemeran Lois Lane, serta James Gunn, sang sutradara. Pemirsa, 18 anggota keluarga termasuk wanita dan anak-anak terjebak banjir bandang yang melanda Sungai Swat di Pakistan. 18 orang yang masih satu keluarga ini mencoba bertahan dari terpaan arus deras banjir bandang yang melanda Sungai Swat, Pakistan pada hari Kamis. Namun naas beberapa di antaranya terbawa hanyut akibat derasnya arus banjir. Warga berupaya menolong para korban dengan peralatan seadanya. Akibat insiden ini sedikitnya 4 orang meninggal dunia, 3 orang berhasil diselamatkan, sementara 11 lainnya masih dalam pencarian. Diketahui banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah ini.